Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kami. Kami dari kelompok 8, Eca Safika Putri Lubis, Najla Ayu Cantika, dan Naila Hairunida. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas apa itu homomorfisme grup pada pembelajaran struktur aljabar grup dengan dosen pengampu Ibu Siti Maisaro MPD. Homomorfisme grup. Apa sih homomorfisme grup itu? Homomorfisme yaitu apabila terdapat dua buah grup yaitu G dan G aksen. Dua grup itu masing-masing adalah pemetaan antara dua grup yang mempertahankan operasi grupnya sendiri. Secara formal, Pi memetakan G menuju G aksen adalah homomorfisme jika Pi A komposisi B sama dengan Pi A star Pi B untuk setiap A, B elemen G. Selanjutnya, pada homomorfisme pada operasi penjumlahan dan perkalian. Pertama yaitu pada operasi penjumlahan. Homomorfisme pada operasi penjumlahan pada homomorfisme yaitu Pi memetakan G menuju G aksen didefinisikan sebagai Pi A plus B sama dengan Pi A tambah Pi B untuk setiap A, B elemen G. Selanjutnya pada operasi perkalian. Nah, pada operasi perkalian ini, homomorfisme pada operasi perkalian itu apabila terdapat G dan G aksen, dua grup masing-masing dengan operasi perkalian, maka homomorfismenya yaitu Pi memetakan G menuju G aksen didefinisikan sebagai Pi A kali B sama dengan Pi A dikali Pi B untuk setiap A, B elemen G. Lanjut pada contoh soal homomorfisme grup. Buktikan bahwa pemetaan Pi memetakan Z menuju Z yang didefinisikan oleh Px sama dengan 2x pada operasi penjumlahan adalah homomorfisme grup. Penyelesaiannya di sini ditunjukkan bahwa pada operasi penjumlahan maka didefinisikan sebagai Pi A tambah B sama dengan Pi A tambah Pi B untuk setiap A, B elemen G. Nah, di sini langsung saja kita misalkan pada Px sama dengan 2x. Nah, jadi Px ditambah Y sama dengan Px ditambah Py. Nah, langsung saja kita gantikan Px dan Py-nya tadi jadi 2 dikali X tambah Y dikalikan ke dalam jadi 2X ditambah 2Y. Maka 2X-nya tadi itu kita misalkan menjadi Px dan 2Y itu menjadi Py. Maka Px ditambah Py ini memenuhi definisi homomorfisme grup. Selanjutnya pada pembahasan kedua yaitu kernel. Misalkan F suatu homomorfisme dari grup G ke grup G aksen. Kernel F adalah himpunan semua X elemen G yang dipetakan oleh F ke E aksen, di mana E aksen adalah elemen identitas dalam G aksen atau kernel F sama dengan di mana X elemen G untuk Fx sama dengan E aksen. Contoh pembahasan kernel. Tentukan kernel dari homomorfisme Pi memetakan Z menuju Zn yang didefinisikan oleh Px sama dengan X mod N. Penyelesaiannya, kernel dari suatu homomorfisme Pi adalah himpunan semua elemen domain yang dipetakan ke elemen identitas di kodomain. Secara matematis, kernel Pi sama dengan X elemen Z di mana Px sama dengan OZN. Nah, Px sama dengan X mod N sama dengan 0 di mana X sama dengan Kn untuk suatu K elemen Z. Jadi, kernel Pi sama dengan NZ. Nah, kernel homomorfisme Pi adalah himpunan semua bilangan bulat yang merupakan kelipatan dari Zn. Maka terbukti dari contoh soal ini merupakan kernel. Pada pembahasan ketiga yaitu monomorfisme grup. Monomorfisme adalah homomorfisme injektif, yaitu homomorfisme Pi memetakan G menuju G aksen sedemikian sehingga jika Pi A sama dengan Pi B, maka A sama dengan B untuk semua A, B elemen G. Jadi monomorfisme itu adalah homomorfisme yang injektif. Langsung saja ke contoh soal. Buktikan bahwa F memetakan Z menuju Z yang didefinisikan oleh Fx sama dengan 2x pada operasi penjumlahan adalah monomorfisme. Penyelesaiannya, kita ambil sembarang unsur A, B elemen Z, maka pada operasi penjumlahan tadi Fx ditambah Y sama dengan Fx ditambah Fy. Langsung saja kita masukkan pada Fx sama dengan 2x. Jadi 2 dikali x ditambah y, kita pisahkan atau substitusikan pada 2x ditambah 2y. Karena Fx sama dengan Fy, maka 2x juga sama dengan 2y, yang berarti x sama dengan y. Jadi F adalah injektif dan merupakan monomorfisme. Untuk pembahasan keempat pada epimorfisme grup.
Epimorfisme adalah homomorfisme surjektif, yaitu homomorfisme F memetakan G menuju G aksen sedemikian sehingga untuk H elemen H terdapat G elemen G sehingga pi G sama dengan H. Tadi kan pada monomorfisme itu dia homomorfisme yang injektif. Nah, sedangkan pada epimorfisme ini adalah homomorfisme yang surjektif. Langsung saja kita ke contoh soalnya. Buktikan bahwa pi memetakan R menuju R yang didefinisikan oleh px sama dengan x kuadrat x pangkat 3 adalah epimorfisme. Penyelesaiannya kita ambil sembarang y elemen R. R ini adalah bilangan real. Karena himpunan bilangan real tertutup terhadap operasi akar pangkat 3, maka terdapat x sama dengan akar pangkat 3 y elemen R. Selanjutnya px sama dengan pi akar kuadrat dari y sama dengan akar dari y kuadrat dikubikan sama dengan y. Dengan demikian untuk setiap y elemen R ada y elemen R yang dipetakan ke y oleh pi. Oleh karena itu pi bersifat surjektif. Selanjutnya pada pembahasan isomorfisme grup. Isomorfisme adalah homomorfisme yang bijektif, yaitu homomorfisme yang sekaligus injektif dan surjektif. Jika terdapat isomorfisme antara dua grup G dan G aksen, kita katakan bahwa G dan G aksen itu adalah isomorfik. Selanjutnya pada pembahasan contoh soal, buktikan bahwa F memetakan Z4 menuju I subset dari C star fx sama dengan I pangkat x merupakan isomorfisme. Penyelesaiannya kita buat pemetaan pada Z4. Pemetaan pada Z4 itu adalah 0, 1, 2, 3, maka F0 sama dengan I pangkat 0 sama dengan 1. Selanjutnya pada F1 sama dengan I pangkat 1 sama dengan I. Untuk F2 sama dengan I pangkat 2 sama dengan minus 1. Pada F3 sama dengan I pangkat 3 sama dengan minus I. Terbukti bahwa bijektif. Maka jadi terbukti bahwa merupakan isomorfisme. Endomorfisme grup. Endomorfisme adalah homomorfisme dari suatu grup ke dirinya sendiri jika domain dan kodomainnya sama, yaitu F memetakan G menuju G aksen. Langsung saja pada contoh soal. Dalam grup Z, buktikan bahwa px sama dengan 3x pada operasi penjumlahan adalah endomorfisme. Penyelesaiannya pi dikali x ditambah y sama dengan 3 dikali x ditambah y, kita kalikan silang, maka sama dengan 3x ditambah 3y. Maka 3x menjadi px dan 3y menjadi py. Jadi px ditambah py. Oleh karena itu ini adalah endomorfisme. Selanjutnya automorfisme grup. Automorfisme itu adalah isomorfisme dari suatu grup ke dirinya sendiri, yaitu endomorfisme yang bijektif. Pi memetakan G menuju G aksen. Pada pembahasan contoh soalnya, buktikan bahwa F memetakan Z menuju Z dan Fx sama dengan minus X merupakan automorfisme. Pada penyelesaiannya, pada Z sama dengan minus 2, minus 1, 0, 1, 2, maka F minus 2 sama dengan 2, F minus 1 sama dengan 1, F0 sama dengan 0, F1 sama dengan 1, F2 sama dengan minus 2. Terbukti bahwa endomorfisme dan bijektif. Maka terbukti bahwa F memetakan Z menuju Z, Fx sama dengan minus X merupakan automorfisme. Baik, cukup sampai di sini saja video pembelajaran kita pada materi homomorfisme grup. Semoga ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.